Renner adalah salah satu karakter Overlord yang memegang peranan penting di balik kehancuran kerajaan Re-Esties. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung melalui rentetan adegan sorot balik di episode terakhir musim keempatnya. Apa saja fakta menarik dari Tuan Putri berhati iblis ini? Berikut diantaranya. 1. Anak bungsu dari 3 bersaudara. Nama lengkap Renner sendiri terbilang cukup panjang, yaitu Renner Deire Chardelon Rile Vaisev. Ia sendiri adalah anak bungsu sekaligus satu-satunya perempuan dari 3 bersaudara. Usianya sendiri juga terbilang masih belia, yaitu sekitar 16 tahun. Renner sendiri juga dikenal memiliki banyak bakat yang bisa saja menjadikannya calon pemimpin yang hebat. Dua, dijuluki Golden Princess. Tidak hanya sekedar memiliki, Renner juga handal dalam menggunakan bakat-bakatnya tersebut. Ia memakai semua bakatnya untuk menciptakan pencitraan yang positif. Salah satunya adalah ketika ia membuat aturan larangan perbudakan yang membuatnya lebih dicintai oleh rakyat. Atas peranannya tersebut, Renner pun mendapat julukan sebagai Golden Princess. Meskipun dikenal sebagai Tuan Putri yang ramah dan baik, Renner memiliki sisi gelap yang akan dijelaskan di bawah ini. Tiga, punya kepribadian psikopat. Meskipun diberkahi banyak bakat, hal itu justru menimbulkan masalah baru bagi Renner. Gara-gara pola pikirnya yang benar-benar berbeda, Renner begitu susah dipahami sehingga kesulitan menjalin hubungan dengan siapapun, dan sering dipanggil monster karena kengerian kemampuannya tersebut. Hal inilah yang melahirkan kepribadian psikopat hingga saat ini. Pada mode inilah, Renner benar-benar memiliki moralitas yang rendah hingga ia rela menghalalkan segala cara untuk melenyapkan orang yang dianggap sebagai pengganggu. Sisi psikopat inilah yang hanya ia tunjukkan pada orang yang tahu sifat aslinya, seperti Marquis Riven, atau sedang menjalankan rencananya. 4. Orang yang merencanakan konspirasi di kerajaan. Momen kehancuran Re-Esties sudah dimulai semenjak Demiurge menangkap informasi tentang Renner dari laporan intelijen Sebas. Pada musim kedua Overlord, ada sebuah momen di mana Demiurge berpamitan pada Ainz untuk mengunjungi suatu tempat pasca interogasi Sebas. Nah, ternyata misteri kemana Demiurge pergi baru terungkap di akhir musim keempat, di mana terungkap kalau Demiurge dan Renner bertemu dan menjalin kerjasama. Mereka juga saling bertukar informasi, terutama mengenai rahasia para bangsawan dan Edgefingers. Hal ini menjelaskan mengapa Renner tahu banyak hal meski tak pernah meninggalkan kediamannya. Jika ditanya mengapa Renner sampai rela menjual kerajaannya sendiri, alasannya simpel, yaitu supaya bisa hidup nyaman dan abadi bersama Klim. Impian itu sudah tercapai di akhir musim keempat Overlord. 5. Kecerdasannya sampai direspek Demiurge dan Albedo. Salah satu prestasi mengerikan dari Renner adalah ia merupakan salah satu manusia yang berhasil mendapat respek dari 2 Floor Guardian sekaligus. Demiurge yang notabene merupakan NPC terkejam sekaligus paling licik dari Nazarick begitu memuji kecerdasan Tuan Putri tersebut dan menganggapnya sebagai salah satu aset yang tak boleh dibuang. Ia bahkan rela sampai memainkan peran sebagai Jaldabot, monster yang merupakan hasil pemikiran Renner. Begitu juga dengan Albedo, ia begitu terkesan dengan Renner yang tak menyesal sama sekali meski telah menjual kerajaannya pada Nazarick. Pengawas para Floor Guardian itu bahkan telah menjadikannya sebagai anak buah semenjak pencapaiannya di balik kejatuhan kerajaan Re-Esties. 6. Punya obsesi mengerikan pada Klim. Seperti yang kita tahu, Renner sempat kesulitan berhubungan dengan siapapun sampai ia menemukan seorang anak yatim piatu bernama Klim. Semenjak saat itu, Renner begitu memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang meski status Klim hanya seorang kesatria pengawal. Ia bahkan tak segan menunjukkan permusuhan pada siapapun yang memperlakukan pemuda tersebut dengan buruk. Sayangnya, cara Renner memperlakukan Klim bukan sebagai pasangan setara, melainkan seperti peliharaan kesayangan. Hal itu terungkap secara langsung dari dialog Renner dengan Marquis Riven, di mana gadis itu sempat berkata bahwa ia ingin merantai Klim dan membesarkannya seperti peliharaannya.
7. Manusia pertama dari dunia baru yang berhasil merubah rasnya menjadi iblis. Tidak hanya berhasil merencanakan jatuhnya Restis dan mendapat respek dari dua NPC terkejam dari Nazarick, Renner juga merupakan salah satu karakter yang punya dua data karakter di novel ringan Overlord. Kenapa bisa punya dua? Hal itu terkait dengan perubahan ras yang ia alami di akhir musim keempat anime Overlord, di mana Renner yang awalnya manusia berubah menjadi imp. Ia sendiri bisa melakukan itu berkat item yang disebut Violent Seed yang diberikan Albedo. Namun benda tersebut membutuhkan pengorbanan jiwa manusia dalam proses perubahan yang dialami pemiliknya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Renner harus meracuni semua penghuni panti asuhan. Hal itu terungkap pada momen dialog Renner dan Albedo di episode terakhir musim keempat Overlord. 8. Disuarakan oleh Kiyono Yasuno. Karakter Renner disuarakan oleh Kiyono Yasuno. Kiyono sendiri merupakan salah satu pengisi suara yang aktif sejak tahun 2009, di mana ia mengisi suara salah satu karakter di anime Fight Ipatsu Juden-chan. Selain Renner, salah satu peran terkenal yang dilakoni Kiyono adalah Megumi Kato dari anime Saekano. Ia juga nanti akan mengisi suara Hoshiguma di anime adaptasi game mobile Arknights. Itulah daftar fakta menarik dari Renner, Tuan Putri berhati iblis dari anime Overlord. Bagaimana pendapat kalian?